Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Judul tema kita, jangan tinggalkan dakwah ini saudaraku. Tema-tema ini semua dari panitia. Nah, baik, ikhwan yang hidakumullah, berdakwah adalah jalan hidup yang ditempuh oleh para anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan di tengah-tengah umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa kaum umat ini dinobatkan sebagai umat terbaik? Nah, karena mereka menjalankan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang munkar, dan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nggak ada pilihan, nggak ada pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan berdakwah. Melalui dakwah ini seorang hamba akan mendapatkan banyak pahala, dan kita semua adalah pion-pionnya dakwah. Ana, antum, kita ada di dakwah ini masing-masing sesuai dengan keilmuan dan kemampuannya. Nabi SAW pernah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Yang mengajak umat manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran orang yang mengamalkannya. Kita berdakwah, orang subhanallah dengan tangan kita diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan yang dia kerjakan dari ajakan kita, maka penyeru itu mendapatkan transferan pahala seperti orang yang beramal. Maka dengan berdakwah ia telah menebarkan benih-benih kebaikan hingga tercapainya kedamaian, tumbuhnya ketenangan di tengah-tengah umat. Karena dakwah adalah ibadah yang mulia, otomatis hanya hamba-hamba yang mulia sajalah yang Allah SWT pilih dan bertahan di atasnya. Kita melihat mayoritas manusia di pasar, mayoritas manusia mereka jauh dari majelis ini. Bahkan jumlah di sana lebih banyak daripada dalam masjid. Berarti kita banyak-banyak bersyukur, kita ini disaring, kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita semua ini terlibat di dalam dakwahullah, dakwah Allah dan dakwah ini. Nah, maka di sini Anda ingin memberikan setidaknya 4, 5, 6 nasihat. Sampai antum semua tidur baru kita tutup. Nasihat yang pertama, ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Yang pertama, ikhlaskan niatmu. Karena kita sudah sebut dari di mukadimah ini ibadah, tarbiyah ibadah, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ibadah, dakwah ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati, ikhlaskan niat. Kenapa kita sampaikan ini? Dakwah itu akan selalu dihadapkan dengan ujian. Ujiannya ya keikhlasan. Nah, bagaimana hamba dihadapkan dengan problematika yang tiada henti, apalagi pengampu, apalagi mudir, apalagi kepala sekolah. Nah, diuji tentang sikap, keputusannya. Nah, maka ini semua akan menjadi petanda niat, akan nampak. Kalau orang udah kecewa, ya,
Ingat, saya ulangi lagi, kita semua ikut, kita semua pionnya dakwah. Kalau kita mudah kecewa, gampang sakit hati, dikit-dikit ngambek, malah sebagian ada yang ngancam lagi, ngambekan, kecewaan, gampang sakit hati, sampai ngancam. Kenapa? Merasa dirinya tidak dihargai. Ini berarti ada tanda-tanya dalam niatnya. Merasa nggak dihargai, merasa tidak dianggap, merasa ditinggalkan, merasa dipinggirkan, merasa tidak dihormati, dan merasa yang sejenisnya. Nah, yang seperti ini harus kita jauhi. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amal li ajli nas riya. Anda meninggalkan suatu amalan karena manusia, ini riya. Wal amal li ajli nas syirik. Dan Anda beramal untuk manusia, syirik. Meninggalkan amalan karena manusia riya, beramal karena manusia syirik. Wal ikhlas an yu'afiyakallah minhuma. Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkanmu dari dua ini. Enggak riya, enggak syirik. Jangan berharap dari dakwah ini popularitas. Jangan berharap dari dakwah ini prioritas. Jangan berharap dari dakwah ini eksistensi, merasa dianggap. Insya Allah akan datang dengan sendirinya. Kalau kita baik, kalau kita benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa diundang itu akan datang. Tapi pondasinya berharap ridha Allah, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk mengetahui di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya adalah akhlasu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Al-ikhlasu ma kana lillah, ikhlas yang karena Allah, ikhlas ibadah karena Allah, ikhlas ibadah mengharap wajah Allah. Wasawab ma kana ala sunnah, ibadah yang benar ya sesuai dengan petunjuk Nabi. Butuh ikhlas dan al-ittiba, bersihnya hati dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah ikhlas, insya Allah amalan itu akan langgeng, dakwahnya barokah. Nah, muncul buah, muncul thamarah, amalannya akan ajab, istiqomah. Ibnu Taimiyah pernah berkata, ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, la yanfa', enggak akan bermanfaat, tidak berguna, percuma. Ma la yakunu lah, segala sesuatu yang tidak didasari karena Allah, la yanfa', tidak akan bermanfaat, wa la yadum, tidak akan kekal. Ucapan yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Ta'arud al-Aql wal Naql. Ana akan mengucapkan satu kalimat, antum yang akan menyebutkan siapa yang mengucapkan kalimat itu. Ada hadiah. Beliau berkata, ma kana lillahi baqiya, segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan abadi. Siapa yang mengucapkan? Al-Imam Malik. Ahsan, gak ada syarat. Allah Ustaz. Nah, Al-Imam Malik Ibn Anas, ma kana lillahi baqiya. Sebabnya ucapan ini, Imam Malik punya Muwatta,
Sebelum Imam Malik punya Muwatta, di sana ada Muwatta punyanya Ibnu Abi Dhi'b. Muwatta'nya Ibnu Abi Dhi'b lebih besar, lebih banyak hadisnya. Imam Malik cuma 1200 kalau tidak salah. Nah, Muwatta'nya Ibnu Abi Dhi'b berjilid-jilid. Tapi yang tersohor Muwatta'nya Imam Malik yang cuma 1 jilid. Pegang kemana-mana oleh Imam Syafi'i bahkan. Nah, harum nama kitabnya Imam Malik, padahal sama-sama judulnya apa? Al-Muwatta'. Tapi yang dibaca, tapi yang dipelajari oleh kaum muslimin, yang diambil oleh para thulabul ilmi, kitabnya Imam Malik. Kata Imam Malik, maka lillahi, bagi segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terus, pasti akan langgeng, pasti akan kekal. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, al-amalu bila iktida'in wa la ikhlasin. Segala amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, nggak ada keikhlasan, kal musafir, seperti orang yang melakukan perjalanan jauh, yang melok jarabahu namlan, dia isi perbekalannya ini dengan pasir, dia isi tasnya dengan pasir, dia isi botolnya dengan tanah, dia bawa kemana-mana. Nah, tidak tersisa kecuali apa? Ya, memberatkan dirinya. Kira-kira pasir apa manfaatnya? Nah, maka dakwah ikhwan fillah tanpa ada keikhlasan tidak akan bermanfaat. Sebagaimana ucapan Ibnu Qayyim, tanpa keikhlasan seperti seorang musafir yang membawa pasir pada perbekalannya dan tidak akan memberikan kegunaan apapun. Maka ikhlaskan niat di dalam perkara dakwah. Apa saja yang bisa kita lakukan, perbuat. Mungkin jaga santri, mungkin jaga pondok, mungkin bagian kebersihan, mungkin ikut serta dari sisi divisi ekonomi, dan jangan disepelekan perkara ini. Kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin qalilin yu'azzimuhu an-niyyah, bisa jadi amalan yang sedikit besar di sisi Allah SWT karena niatmu. Jadi amalan yang kecil ini yang kamu ikhlaskan karena dia menjadi sebab selamatmu nanti di akhirat. Rubba amalin kabirin yastakhirun, bisa jadi amalan yang besar, sedekah sekali sedekah ratusan juta, yastakhirun, niat receh di sisi Allah SWT karena juga niatnya. Menjadi debu yang berterbangan, padahal yang dikorbankan sama dia luar biasa nominalnya. Gampang bekas, nggak tersisa. Karena kenapa? Ya, nggak ikhlas. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, ikhwani hafizakumullah, di antara antum selalu koordinasi. Tujuannya apa? Para ikhwah supaya semakin solid, kompak antara sesama, jangan berkelompok, jangan di kotak-kotak. Sudah Salafin ini sedikit, kita merasa asing di tengah-tengah masyarakat, jangan lagi mengasingkan diri di tengah-tengah barisan. Nah, jangan ada gap-gapan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin ini bersaudara, bukan nasab tapi saudara apa? Dalam beragama. Maka dibutuhkan komunikasi yang baik antar sesama. Jangan sampai ada kesalahpahaman antar ikhwah, antar mudarrisin, antar pengajar, antar penanggung jawab. Al-Imam Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullah pernah menukilkan, kata Al-Imam Abu Hazim Al-A'raj Salamah ibn Dinar, laqad ra'aituna fi majlisi Zaid bin Aslam 40 faqihan, di majlisnya guruku yang bernama Zaid bin Aslam
Jumlahnya kita ini 40 orang, tapi semuanya fuqaha. Yang hadir di majelisnya Zaid bin Aslam ini manusia-manusia top, orang-orang yang bermutu dari sisi keilmuan. Laqad ra'aitu nabi majlisi Zaid bin Aslam 40 faqihan. Yang hadir di antara kita semuanya ulama, yang hadir di antara kita semuanya ahlul ilmi, yang hadir di antara kita semuanya ahli fikih, para fuqaha. Adna khaslah fina at-tawasi fima bainana. Yang paling ringan di antara kita satu dengan yang lain ini menjadi pelipur lara. Penyenang saudara melihat, masya Allah, alim dengan alim kumpul bahagia, satu dengan yang lain ini menjadi apa? Pelipur. Kelihatan saudaranya seolah-olah dia mendapatkan solusi dari berbagai macam problematika. Jadi satu dengan yang lain menjadi apa? Pelipur lara bagi saudaranya. Wa ma ra'aitu fi majlisihi, dan aku tidak pernah melihat pada majelis beliau, pada majelisnya Zaid bin Aslam, mutamariyaini, dua orang yang saling berselisih, dua orang yang saling berdebat, rauno gak ada. Wala mutanasi'aini, dua orang yang saling cekcok, fi haditsin la yanfa'una, dalam pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, pembicaraan yang tidak ada gunanya. Maksud daripada ucapan Abu Hazim Salamah ibn Dinar, 40 orang fi qalbin wahid, dalam satu hati. Padahal mereka ini ahli ilmu. Gesekan itu mudah terjadi karena satu orang dengan orang lain punya tarjih dan penetapan hukum sendiri-sendiri, mereka para mujtahid. Tapi seolah-olah 40 orang dalam satu hati, kompak, fair. Ini penting koordinasi, jaga dakwah ini. Nah, maka jangan menjadi ikhwah yang baperan. Laki kok, bukan perempuan, kok sensitifan. Jangan apa? Baper. Apa itu baper? Kebawa perasaan. Jangan sensi. Sensitivitasnya agak dikurangi volume. Saling apa? Tafahum, memahami, saling tanazul, legowo. Ais nggak apa-apa, monggo, legowo, ngalah kepada saudaranya. Gak usah gontok-gontokan, jangan pengen semuanya nomor satu. Repot kalau seperti ini. Semuanya pengen nomor satu. Kita bukan berpolitik. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ini. Yang ketiga, at-tasyawur, selalu kedepankan musyawarah. Karena ini adalah solusi syar'i di dalam pemecah kebuntuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syawirhum fil amr, musyawarahlah kalian di dalam perkaramu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau kalian sudah berazam, tekad bulat, tawakal kepada Allah, sandarkan hati kalian kepadanya. Wa amruhum syura bainahum, perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah syura, senantiasa kumpul musyawarah di antara mereka. Karena kenapa ikhwani hafizakumullah, mendengarkan sekian banyak pendapat itu lebih baik daripada mengambil satu pendapat. Dari sekian banyak pendapat itu nanti kita akan ambil mana kira-kira yang paling mendekatkan kepada kebenaran, mana kira-kira yang paling pas, yang paling cocok, yang bisa untuk kita terapkan dengan mendatangkan sekian banyak maslahat dan manfaat. Ra'yun muta'addid afdal min ra'yin wahid.
Sekian ide lebih baik daripada satu ide. Beragam, setelah itu dipilih. Pakai kebijaksanaan, pakai rojahatul aql, pandangan yang tajam, pikiran yang ke depan untuk kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu kata Imam Malik, ma tasyawara qaumun qad illa hudhu. Tidak ada suatu kaum yang suka yang bermusyawarah melainkan mereka mendapatkan petunjuk. Kita ikhwan di pondok, kita kajian santai. Nah, kajian santai. Mesti yang duduk di bawah ya. Kajian santai. Nah, kita di pondok ikhwan fillah kadang seminggu sekali kumpul, 2 minggu sekali kumpul, duduk dengan divisi ekonomi, duduk dengan divisi sosial, duduk dengan bagian pendidikan, setara dengan SD, setara dengan SMP, setara dengan SMA. Nanti sebulan sekali, 2 bulan sekali paling banyak rapat dengan pengurus, rapat kemudian juga dengan ikhwah yang kita pandang mereka bisa dan mampu. Kata Imam Malik, ma tasyawara qaumun illa huddu. Enggak ada suatu kaum yang bermusyawarah melainkan mereka akan petunjuk. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Tidak bisa minta udzur, terima udzur. Labas. Musyawarah. Kadang enggak ada apa-apa, musyawarah muncul 12 permasalahan yang wajib untuk kita selesaikan. Padahal enggak ada apa-apa sebelum. Ketika kita musyawarah, fulan nyampaikan. Harus kita cari solusi. Gak ada solusi mentok, telepon asatidzah, loudspeaker dibuka. Tujuannya apa? Baik. Ma tasyawara qaumun illa huddu, kata Imam Malik. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pernah mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan aktsara tasyawuran. Aku tidak pernah melihat seorang pun, saya tidak pernah melihat manusia yang paling banyak bermusyawarah li ashabihi, dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya, dengan para sahabatnya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum pikir Nabi butuh? Tidak butuh. Cukup Rasulullah SAW wahyu datang kepada beliau siang dan malam dari langit. Tidak butuh musyawarah Rasulullah. Tapi beliau ingin mengajarkan kepada kita. Ini politik syar'i di dalam menyelesaikan permasalahan. Tasyawur. Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat manusia yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya melainkan Nabi SAW. Nah, ini perkara penting ketika di antara kita nyampaikan ide, nyampaikan usulan, kemudian ditolak, sarannya tidak diterima. Aku ini pendiri, aku yang punya wakaf, saya sudah gelontorkan uangku, saya ini sudah banyak berkorban, saya ini perintis yang sudah berdarah-darah dalam dakwah. Luar biasa. Saya sebagai senior, saya sebagai sesepuh, atau rasa-rasa lainnya di hati yang tidak terpuji. Sekali lagi, dakwah jangan disamakan dengan berpartai. Bukan layaknya berorganisasi seperti umumnya. Jangan dianggap serupa dengan bisnis. Dakwah ya dakwah, dakwah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Anda maju, Anda mundur, Anda datang, Anda pergi, dakwah akan tetap berjalan. Dakwah ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh dengan dakwah,
Dakwah tidak butuh dengan kita. Kita yang butuh dengan dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah ini ibadah. Maka dakwah ini akan terus diuji. Niatnya semata-mata harus berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada niat-niat lain yang tersembunyi. Kalau merasa kecewa, merasa sakit hati, terbawa perasaan, lalu memutuskan untuk pergi, lalu memutuskan untuk menjauh, lalu memutuskan untuk meninggalkan jalan dakwah, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Yang keempat, al-hathu ala at-ta'awun, semangat di dalam ta'awun. Yang namanya ta'awun ini proses menjadikan yang sulit menjadi apa? Gampang. Yang berat menjadi apa? Ringan. Yang sukar menjadi mudah. Yang sulit menjadi gampang. Gotong royong. Ini ta'awun. Dakwah sulit berjalan tanpa adanya ta'awun. Afwan, Ustaz Adnan tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ikhwah. Ikhwah tidak akan bisa kecuali dengan para asatidzah. Ana punya pondok, Ana Abdul Hakam tidak akan bisa menjalankan tarbiyah melainkan tahu dari mana seluruh pihak. Butuh mudir am, butuh musyrif, butuh santri. Nah kalau nggak ada santri, siapa yang mau dididik? Butuh apa? Dukungan semua. Butuh abah, butuh umat, butuh wali santri yang menjadi apa? Partner yang baik. Bersinergi dengan pondok, bersinergi dengan para pelaku-pelaku dakwah ini tadi. Cukup bagi kita musuh-musuh di luar, musuh-musuh dakwah banyak. Jangan lagi ditikam dari dalam. Sakitnya apa? Lebih pedih, lebih terasa. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim." Permisalan seorang muslim dalam rasa kasih sayang, wa ta'atubihim, kamatsalil jasadil wahid. Mereka seperti satu badan, satu jasad. Idza ishtaka minhu 'adhu, kalau ada satu anggota badan kita mengeluh, tada'alahu sairul jasad, sekujur akan merasakannya. Bisahari wal humma, kaki sakit, kepala tidak bisa tidur, tangan infeksi, jidat panas, datang demam. Ini permisalan antara seorang dengan saudaranya ikhwah. Seperti mereka satu badan, seperti mereka satu bangunan. Apa pepatah nasional? Apa pepatah NKRI? Apa pepatah Indonesia? Berat, nah, sama di pikul, ringan sama di jinjing, bareng-bareng. Nah, ikhwah jangan jalan sendiri dalam dakwah. Butuh ta'awun, lijan, semuanya. Jangan kemudian yang muda jalannya ke sana, yang tua jalannya di sini. Yang muda tidak mau sama yang tua. Tidak bisa seperti ini. Yang tua butuh semangatnya para sahabat, yang muda pun juga apa? Butuh support. Orang-orang yang tua ini apa? Sudah melewati sekian
Pengalaman. Anak-anak muda butuh jam terbang. Jangan sakarpe dewe, jangan semaunya sendiri. Yang muda jalan sana, tidak mau musyawarah dengan yang tua. Yang tua hanya bisa mengelus dada, ya Allah, ya apa anak-anak ini. Nah, jangan nafsi itu di akhirat. Nafsi itu di padang mahsyar. Nafsi sendiri. Kalau di dunia tidak ada yang namanya nafsi. Kita hidup apa? Sosial. Butuh dengan yang lain. Nah, jangan maunya sendiri. Maka dakwah tidak akan berjalan. Diajak ta'awun merasa terganggu, repot. Diajak ta'awun terusik, gak nyaman. Diajak ta'awun kurang berkenan, dikit-dikit ta'awun. Diminta bantuannya, dimohon turut kerjasamanya. Apa Ustaz? Si Manado, saya tidak tahu di Manado, yang jelas di Jawa banyak yang seperti ini. Anggap saja ambil Manado karena saya posisinya di sini. Nah, sedikit-sedikit ada pesan WA tentang donasi. Nah, dikit-dikit kerja bakti. Belum hilang capeknya gotong royong ngecor bangunan kemarin, sudah diagendakan lagi bersih-bersih area sekitar pondok. Tiap hari Ustaz, grup WA yang kita ikuti postingan ajakan untuk ta'awun. Kenyang kita sudah dengan kalimat ini. Maka mestinya kita sekali lagi banyak bersyukur. Harusnya kita ini senang. Alhamdulillah dia masih diharapkan apa? Manfaatnya. Manusia terbaik anfa'uhum linnas, yang paling bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, ini manusia terbaik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berguna yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya. Walhamdulillah dirinya masih diberi kesempatan turut membantu dakwah. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memilihnya untuk ikut serta dalam kebaikan. Nah, sekali lagi, siapa yang butuh? Nah, bukankah tiap-tiap hamba ini butuh dengan pahala? Antum gak butuh dengan pahala? Kita semuanya butuh dengan pahala. Masing-masing kita perlu untuk mengumpulkan bekal demi perjalanan kepada akhirat nanti. Lagi pula ikhwani hafizakumullah, apa sih yang kita miliki? Nah, hakikatnya punya siapa? Yang kita pegang semuanya titipan. Jiwamu milik Allah, istrimu milik Allah, hartamu milik Allah, anakmu milik Allah. Kita apa? Tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Nah, harta, kekuatan fisik, waktu, kecerdasan, ilmu, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Titipan saja agar disalurkan dan dimanfaatkan sesuai dengan ridho pemiliknya. Sesuai dengan ridho apa? Ilahi yang memberikan itu kepada kita. Kita cuma sebagai perantara saja. Maka sekali lagi, jangan merasa telah berjasa, jangan merasa sudah banyak berbuat, jangan merasa sudah sering berkorban. Sadari bahwa itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan di dalam surat Muhammad, ha antum haula tud'auna, kamu adalah orang-orang yang diajak
litunfiqu fi sabilillah, untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayat ini. Faminkum man yabkhal, di antara kalian ada yang kikir. Wa man yabkhal, barang siapa yang pelit, fa innama yabkhal ala nafsi, dia pelit untuk dirinya sendiri berarti. Karena maslahatnya besar. Kalau dia pelit, berarti dia pelit untuk dirinya sendiri. Wallahul ghani, adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Yang kamu keluarkan pasti akan kembali plus dan dilebihkan. Ama anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu, yang kalian keluarkan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghani, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, wa antumul fuqara, kalian ini fakir, kalian ini miskin. Bangun. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak, sudah masuk alam lain, mau ngomong apa? Wallahul ghani, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, wa antumul fuqara, apa yang kita bawa? Nihil. Kalian fakir, kalian miskin, kalian gak punya. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, kalau kalian berpaling, kalau kalian gak mau, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan kaum-kaum yang lain, menggantikan kamu dengan kaum lainnya. Tsumma la yakunu amsalakum, dan mereka tidak akan seperti kamu. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan orang-orang yang lebih baik. Maka sekali lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling gotong royonglah kita, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebelum kami tutup, sekedar menyampaikan informasi yang semua antum sudah tahu, tapi sebagai penekanan karena sesuai dengan materi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah akan ada daurah akbar pada tanggal 1 Rajab, bertepatan dengan 21 Desember. Nah, yang akan diisi oleh asatidzah kita, Al-Ustaz Muhammad bin Umar Semet, Al-Ustaz Qamaruddin, Al-Ustaz Usama Mahri Abu Abdillah, Al-Ustaz Afifuddin hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa saddada fil khairi khutahum, yang akan diadakan di Masjid Akbar Surabaya. Saat ini lagi persiapan, bahkan melibatkan sampai 250 ikhwah panitianya. Panitianya saja 250 ikhwah, dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Membutuhkan anggaran yang besar. Maka bagi kita, apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu, harapannya semuanya hadir. Karena pengen ngelihat wajah-wajah ini di Masjid Akbar Surabaya, insyaallah. Nah, selebihnya yang ada kelebihan materi sangat dibutuhkan, besar ataupun sedikit, pasti akan sangat berguna. Yang tidak punya materi, setidaknya bantu kita dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran pada acara tersebut. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Naam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.